Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 4 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market di IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 3 Maret kemarin minggu ya. Tidak banyak yang masuk, ide yang masuk di F-Talk terakhir. Ini sudah saya bahas, jadi nggak akan saya bahas. Kemudian ini juga belum ada penjelasan. Kemudian ini PTBA 1, 2, 3, dan mungkin ada 4 saham yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Ya itulah yang akan kita bahas di F-Talk. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan pertanyaan, dan sebelum Anda bertanya atau berkonsultasi, ya sebisa mungkin Anda buka Telegram kami. Kemudian ya, ini Telegram kami. Di Telegram ini Anda bisa ketikkan saham tersebut, terutama pertanyaan terkait jangka panjang, karena yang namanya jangka panjang itu perubahannya juga dalam waktu yang panjang. Sehingga apabila pertanyaan ini sifatnya investasi dan sebagainya dan pernah dibahas, ya kami tidak akan mengulang-ulang lagi. Anda silahkan tonton lagi ya pembahasan di F-Talk sebelumnya. Ya, demikian. Baik, kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG turun. Ya, sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm, kecenderungan minggu ini adalah turun seperti yang Anda mungkin sudah baca dan mungkin Anda sudah menonton di F-Talk kemarin. Ya. Silakan apabila Anda belum baca, Anda baca di website kami, ini gratis ya, Anda bisa baca bagaimana perkiraan IHSG gitu ya. Jadi belum perlu saya update karena masih sama. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai dari saham yang pertama. Oh ya, sebelum saya mulai, ini masih ada yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like ya. Yang pertama, tolong bahas analisa SIDO, target jangka menengah di harga berapa, target teknikal harga sahamnya ya untuk jangka menengah. Jadi ini bukan pertanyaan untuk strategi investasi atau strategi trading ya, tapi saya anggap ini adalah swing jangka menengah. Ya, swing jangka menengah itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah trend following. Itu strategi trading ya yang kami anggap itu sesuai ya. Nah, kita akan mencari target pullback karena ini masih dalam tren turun. Berapakah target SIDO? Targetnya adalah di harga 630 sudah tercapai. Kemudian target berikutnya 710 dan itu masih di dalam tren turun ya. Seperti itu. Ini juga sudah saya bahas sebenarnya. Anda bisa tonton ulang. Ya, kita lanjut. Pak F, tolong diulas saham MMIX buat trading jangka pendek. Trading plan-nya seperti apa? Semoga makin sukses channelnya. Terima kasih. Buat trading MMIX. Oke, MMIX saham baru ya, barunya bisa dikatakan downtrend ya, dan tren turunnya ini terakselerasi gitu ya. Nah, berarti yang kita cari adalah potensi pullback-nya. Oke, swing jangka pendek. Ya, tentu saja kita akan mengacu pada swing terakhir, swing turunnya untuk mencari potensi upside-nya ini menarik atau tidak. Oke, yang terakhir sudah terkonfirmasi 0,38 di 98. Kemudian di 126, yaitu nominal yang cukup menarik ya, karena itu nominal yang kecil sehingga secara persentase ya menarik secara persentase ya gitu. Untuk trading plan-nya mungkin bisa beli di harga saat ini dengan TP di 90-an, itu TP1 itu 20%, kemudian TP2 ini 126 dengan risk Anda bisa batasin di kira-kira di 70 ya 74, 73 gitu ya. Sekarang harga 77 ya. Oke, seperti itu. Goto bentar lagi akan ke area 50-an seperti ulasan Pak Yif. Apakah akan tidur lama Pak? Saya tidak tahu. Ya.
Ya yang jelas kita cukup menghindarinya aja. Mau lama kayak mau bentar kayak kalau di bawah 70, apalagi untuk investasi itu saja Goto say no ya. Kita bicara apa adanya, sejak IPO ya kita bilang untuk investasi tidak. Tapi masalah mau dia tidur lama, mau tidur setahun, mau tidur 2 tahun, mau tidur 3 tahun, atau mau tidur selamanya, ya kita tidak perlu memusingkan itu. Yang jelas kita terhindar dari risikonya, gitu aja ya. Jadi kalau dia bangun ya kita ikuti, dan misalkan dia bagus like invest ya kita invest. Jadi tidak perlu memusingkan yang kita tidak punya kontrol di situ. Ya tentu saja saya tidak punya kontrol ya. Saham Goto kita hanya prediksi, ya kebetulan prediksi kita benar, ya biarin aja gitu. Misalkan dia tidur 50, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya saya rasa selama bisnisnya begini begitu aja ya, selama mereka masih berjuang keras untuk profit ya, siapa yang mau ya. Bagi yang mungkin mau ya ada sih yang mau, tapi buat kami tidak mau gitu ya. Jelas dengan turunnya harga saham itu mencerminkan ya harusnya mereka IPO itu ya bisa jadikan untuk strategi exit ya, exit investor-investor yang lama gitu ya. Seperti yang sudah saya jabarkan ketika dulu prospektus IPO, dulu ada yang tanya, saya juga sudah jelaskan hati-hati ya, seperti inilah ya. Jadi saya tidak bisa jawab apakah ini akan lama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya tidak tahu. Karena saya bukan price makernya, saya tidak punya kontrol untuk itu. Begitu kira-kira. Goto hancur Pak, untungnya saya jual kemarin di 7 bulan. Makasih Bayef. Sekarang saya mau tanya untuk PTBA potensi swing ke berapa? Apakah masih turun dalam jangka panjang? Dalam jangka panjang ya masih turun. Kemarin juga sudah bahas ya kan. Kalau jangka panjang ya jelas ya, dimana Anda tahu siklusnya ini adalah siklus yang sudah berjalan ya, mulai menurun ya toh. Nah, Anda sudah lihat di sini indikatornya seperti ini ya, seperti yang sudah ya gitu. Nah, sekarang ini dalam jangka pendek potensi swing ya, atau potensi pullback itu kan kita bisa lihat dari pembahasan sebelumnya. Ini kalau nggak salah sudah saya bahas, ini adalah resisten, dia konsolidasi di 2700 sampai dengan support 2510 yang kalau ditembus ke bawah berarti tren turunnya saya bilang ini belum turun saham ini ya. Jadi kalau harga sekarang ini mungkin Anda punya dan sudah merasakan gelisah dan ini belum apa-apa, belum turun ya. Kalau kita lihat harga batubara ini relatif harga PTBA ini masih harga yang dipertahankan oleh price makernya ya. Anda belum lihat ya saham-saham batubara yang lain mungkin seperti ya ITMG, Adaro ya. Secara penurunan harga PTBA ini relatif belum turun ya, meskipun ya kalau belinya di pucuk-pucuk di 3.000-an ini ya sudah merasakan tidak enak gitu, apalagi dengan harga batubara yang turun cukup jauh dibandingkan 2022 di mana peak performance dari PTBA ini secara fundamental dan harga saham. Itu saja ini misalkan terjadi pullback, misalkan punya ya itu adalah kesempatan yang mana seperti halnya ya terjadi saham-saham turun lain seperti Goto ketika dia naik di 200, 300 itu kesempatan untuk keluar. Seperti Bukalapak kemarin ketika kita prediksi ke bawah 150 kemudian dia malah naik ke 240 ya itu kesempatan untuk keluar ya. Nah ini juga menurut saya demikian sama kondisi secara teknikal ya. Tentu saja secara teknikal ini ya semua saham punya pola-pola masing-masing, tetapi seperti yang Anda ketahui misalkan Anda sudah nonton Yeftalk, di mana sebuah harga saham itu dia tidak mungkin ujuk-ujuk turun dan apalagi saham besar ya, tentu saja mereka butuh proses yang panjang ya, distribusi nggak mungkin kan big player mau keluar dalam sehari, nggak mungkin. Dan ya seperti yang Anda tahu PTBA ini cukup besar ya, dan ya kemungkinan penurunannya ini nantinya ya sudah bisa diketahui di 2000 ini, kemudian di 1700 selama ini ya. Ingat ya ini siklus ya, siklus batubara memang juga masih turun. Sekali lagi market itu dinamis, yang saya rasa sekarang ini yang terjadi adalah ya pullback karena memang siklusnya masih turun seperti itu ya. Ini menurut saya, pendapat saya, monggo aja begitu.
Pak review timah dong. Review apa? Komoditasnya, apa harga saham TINS ya? Tolong diperjelas, silahkan direvisi. Pak tolong analisa saham BBKP Bank Bukopin, apakah layak untuk swing jangka menengah dan fundamentalnya bagaimana? Apakah layak investasi? Ini sudah saya bahas. Untuk swing jangka menengah, kita akan coba bahas BBKP untuk swing jangka menengah. Kalau untuk investasi, mohon maaf sudah saya bahas kemarin tanggal 28 atau 29, Anda tonton lah itu gitu. Oh sekarang ini nggak layak ya kalau untuk invest untuk swing jangka menengah, karena secara teknikal juga kita buka di sini dia kan belum, swingnya ini masih berjalan turun, swing naiknya belum dimulai ya kan. Jadi yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan swing itu adalah pastikan swing naiknya sudah dimulai, sedang dimulai. Jangan sampai mendahului, apalagi sahamnya downtrend atau terlambat sudah naik tinggi baru masuk. Itu ya. Itulah pentingnya. Kenapa kok trader itu akan lebih baik full time daripada yang part time, karena kalau full time ya mereka bisa sudah mengincar saham-saham ini, kalau dia bergerak naik dia ikutin gitu kan. Kalau dia masih konsolidasi ya didiemin aja gitu. Tapi ini teknikalnya turun ya. Teknikalnya turun, downtrend, jadi harus tahu. Jadi belum tentu juga dia akan swing naik, bisa aja dia breakdown support dan ya mungkin ke 50 juga ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di F-Talk sebelumnya terkait fundamentalnya ya. Oke, karena ya itu yang ada di kolom komentar ya, mohon maaf ya, itulah yang kita bahas di F-Talk. Saya nggak akan mencari-cari pembahasan-pembahasan yang lain selain yang ditanya ya. Silakan Anda bertanya, silakan Anda berkonsultasi. Kalau Anda member PTR Peer dan Peers, silakan berkonsultasi dengan advisor, karena itu adalah hak Anda yang harusnya Anda manfaatkan dengan baik untuk bertanya, untuk berkonsultasi terkait saham-saham, terutama saham-saham yang tidak kami rekomendasikan, karena tidak mungkin semua saham kami rekomendasikan. Ada keterbatasan portofolio, keterbatasan ya, itu saja tidak semua saham yang naik kita juga ikuti gitu ya. Ada aturan-aturan yang kita harus taati dan patuhi. Jadi kalau Anda melihat saham yang menarik, kira-kira Anda bisa konsultasikan saja. Nanti mereka akan bantu di konsultasi tersebut. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali mungkin F-Talk malam ini cukup singkat, karena ya itulah yang akan kita bahas. Kami tidak memiliki kepentingan apapun untuk membahas saham A, B, C. Jadi saya akan membahas apa yang ditanya penonton saya di F-Talk ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.